Shalom. Kali ini kita akan merenungkan satu tema, itu Tuhan akan memimpin kita untuk semakin serupa dengan Kristus. Yakobus 3 ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas pertama-tama murni, kemudian tenang, baik hati, rendah hati, penuh rahmat, dan buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Jika kita ingin mengenali suara Tuhan dan ingin mengetahui apakah suatu kesan, ide, atau inspirasi berasal dari Tuhan, kita harus terlebih dulu bertanya apakah ide tersebut alkitabiah. Kemudian kita harus bertanya, jika kita mengikuti ilham ini, akankah kita menjadi lebih seperti Kristus? Filipi 2 ayat yang kelima mengatakan, berpikir dan berjalanlah seperti Kristus dalam hidupmu. Itu diambil dari Alkitab versi NCV. Tujuan Tuhan adalah membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Jadi Dia tidak menghilami kita untuk pergi ke arah yang berlawanan. Yakobus 3 ayat yang ke-17 adalah daftar yang bagus untuk membantu kita untuk memutuskan apakah inspirasi itu datang dari Allah, membandingkannya dengan karakter Kristus. Tetapi hikmat yang dari atas pertama-tama murni, kemudian tenang, lembut, rendah hati, penuh kasih karunia, dan berbuah buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Jika ide atau ilham kita itu tidak murni, itu pasti bukan dari Tuhan. Kedengarannya sederhana, tetapi kita tidak akan percaya beberapa banyak orang yang ditemui yang mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa inspirasi kotor juga bisa datang dari Tuhan. Apakah inspirasi membawa damai? Tuhan memberikan ilham yang mempromosikan keharmonisan daripada konflik. Apakah inspirasi ramah? Ketika Tuhan memberikan ilham, Dia juga memperhatikan efek ilham itu kepada orang lain. Itu tidak memberi kita inspirasi yang dapat merusak kehidupan orang lain. Apakah inspirasi ini tunduk? Itu bukan kata yang sering kita gunakan saat ini, tapi artinya rendah hati, luas, dan tidak sombong. Jika kita benar-benar mendengar tentang Tuhan, kita tidak akan takut menguji gagasan dengan memberitahu orang lain dan meminta pendapat mereka. Apakah itu murah hati? Setelah bertemu dengan banyak orang yang mengatakan bahwa mereka telah mendengar suara Tuhan, tapi mereka adalah orang-orang yang menuduh, menyalahkan, dan menyangkal. Mereka tidak pernah mendengar tentang Tuhan. Mereka mendengar prasangka dan kebencian mereka. Jika kita benar-benar mendengar dari Tuhan, maka kita adalah orang yang penyayang. Apakah itu bias dan munafik? Gagasan tentang Tuhan tidak membuat kita ingin memanipulasi dan mengendalikan orang lain. Membandingkan ilham kita dengan ketujuh sifat Kristus ini akan membantu kita untuk memutuskan apakah sebuah gagasan berasal dari Allah dan menjadikan kita serupa dengan Kristus. See you.